Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Suci Anastasia dengan NIM 2514020050. Di sini saya akan membuat video ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ustadz Rahmat Satria Dinata MPDI dengan 4 materi. Yang pertama taksimul kalimah, dan yang kedua jumlah ismiyah, dan yang ketiga jumlah fi'liyah, dan yang keempat isim domir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang taksimul kalimah. Apa itu taksimul kalimah? Taksimul kalimah adalah pembagian kata. Di sini taksimul kalimah itu terdiri menjadi 3. Yang pertama adalah isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat isim. Apa itu kalimat isim? Kalimat isim bisa disebut dengan kata benda, atau juga bisa disebut dengan kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu. Adapun tanda-tanda kalimat isim itu, yang pertama bisa menerima huruf jar. Contohnya fi syari'in. Fi ini termasuk dari kalimat huruf jar. Dan yang kedua bisa menerima tanwin. Contohnya sodikun madorosatin. Nah, tanwinnya ini termasuk ini madorosatin, dia bisa menerima tanwinnya ini tin dan kun dan domatain. Dan yang ketiga bisa menerima an-nida'u, atau bisa disebut juga dengan panggilan. Contohnya seperti ya Muhammadun, ya Fatimatun, dan ya-nya ini termasuk dari nidaun atau panggilan. Dan yang keempat itu bisa menerima al atau yang didahului dengan alif lam. Contohnya seperti al-darsu. Nah, alif lamnya ini dia kan didahului. Nah, makanya itu bisa disebut dengan kalimat isim. Dan yang kelima bisa menerima isnad atau menerima penyandaran. Contohnya seperti sodikun ditambah ana, jadi bacaannya sodikin. Adapun contoh dari isim ataupun kata benda, contoh panjangnya ya seperti unwanun sodiki fi syari'in imamu imam bonjol. Artinya alamat temanku ada di jalan Imam Bonjol. Dan yang kedua Muhammadun tilmidu jadidun yata'allamu fis sauti asyir. Artinya Muhammad adalah siswa baru yang sedang belajar di kelas 10. Nah, kita lihat dari warnanya ini. Ini kan warna coklat kan syari'in, dan ini juga Muhammadun. Nah, mereka ini itu termasuk dari isim ataupun kata benda. Yang kedua adalah kalimat fi'il atau kata kerja, kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri yang berhubungan dengan waktu seperti sakana, yaskunu, uskun. Tanda-tanda kalimat fi'il itu bisa menerima seperti fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Contohnya itu kataba yaktubu, atau bisa diartikan dengan menulis. Contoh dari fi'il madi itu kataba, yang artinya satu laki-laki yang telah menulis. Yang kedua katabtu, satu perempuan yang telah menulis. Dan yang kedua itu fi'il mudhari. Contohnya itu yaktubu, artinya satu laki-laki yang akan atau sedang menulis. Dan yang kedua aktubu, artinya satu perempuan yang akan atau sedang menulis. Dan yang ketiga itu fi'il amr. Yang pertama contohnya uktub, untuk laki-laki, maknanya itu menulislah. Dan yang kedua itu uktubi, untuk perempuan yang contohnya yang artinya tulislah. Dan di sini saya akan memberikan contoh dari kalimat fi'il ataupun kata kerja. Yang pertama, qad najatil midu fi imtihani min madorosatin mutawasithah. Yang artinya Muhammad adalah siswa baru yang sedang belajar di kelas 10. Dan yang kedua, ya sodiki fi ayati madorosatina kharajta. Yang artinya, wahai temanku, kamu telah lulus di sekolah mana? Nah, cara
mengetahui kalau dia itu fiil ataupun kata kerja itu, kita lihat di sini kan warnanya itu berbeda kan. Nah, kita lihat di sini qad najah dan di sini takharajta, yang artinya kalau qad najah itu tuh artinya telah lulus, dan takharajta itu kamu telah lulus. Nah, di sini cara membedakannya. Dan yang ketiga itu adalah kalimat huruf. Kalimat huruf atau bisa disebut juga dengan kata sambung, yang adalah kata yang menunjukkan arti atau bersama dengan kata lain. Di sini tanda-tandanya itu dia tidak memiliki tanda yang membedakannya seperti yang dimiliki oleh kalimat isim dan kalimat fiil. Huruf-huruf dari kalimat huruf itu adalah ada hal, ada ilah, ada lam, ada fi, ada lan, ada an, ada ilah, ada pun ina. Contohnya itu kita ambil dari kata hal. Hal akalti, apakah kamu sudah makan? Nah, hal ini termasuk dari kalimat huruf. Jadi cara mengetahui kalau dia itu termasuk kalimat huruf itu adalah kita lihat kalau ada kalimat halnya itu berarti dia termasuk dari kalimat huruf. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan ismun ataupun kata benda. Contohnya, at-thalibu yarji'u. At-thalibu itu maknanya siswa laki-laki. Yarji'u itu pulang. Nah, at-thalibu ini adalah ismun ataupun kata benda. Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan fi'il ataupun kata kerja. Contohnya, yarji'u at-thalibu. Yarji'u artinya pulang, at-thalibu adalah siswa laki-laki. Yarji'u itu adalah fi'lun ataupun kata kerja. Cara membedakannya itu kalau jumlah ismiyah itu awalnya itu tuh adalah ismun, dan kalau fi'liyah itu yang diawali itu fi'lunnya. Kemudian perbedaan struktur kalimat jumlah fi'liyah dan jumlah fi'liyah. Dan perbedaan struktur kalimat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama itu adalah jumlah ismiyah. Dia terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, apa itu isim dhamir? Isim dhamir adalah kata ganti benda ataupun orang. Di sini isim dhamir itu terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama munfasil, yang kedua muttasil, dan yang ketiga mustatir. Di sini saya akan menjelaskan tentang munfasil dulu. Munfasil itu adalah jenis dhamir yang penulisannya itu terpisah dengan kata yang lain. Di sini dhamir munfasil itu ada 14 dhamir. Yang pertama huwa, huma, hum, atau kata ganti orang ketiga buat muzakkar. Hiya, huma, hunna, kata ganti orang ketiga untuk muannas. Anta, antuma, antum untuk kata ganti orang kedua untuk muzakkar. Anti, antuma, antunna, kata ganti orang kedua untuk muannas. Dan yang terakhir ana, nahnu untuk kata ganti orang pertama atau pembicara. Contohnya itu dari semua dhamir 14 dhamir ini adalah kita ambil dari huwa ustadzu, hunna astadza astadzu, ana ustadzu. Kemudian untuk yang kedua itu adalah muntasil. Mutasil itu adalah dhamir yang penulisannya bersambung dengan kata yang lain. Di sini dia juga terdiri dari 14 dhamir. Yang pertama itu hu, huma, hum untuk kata ganti orang ketiga untuk muzakkar. Terus ha, huma, hunna untuk kata ganti orang ketiga buat muannas. Ka, kuma, kum untuk kata ganti orang kedua untuk muzakkar. Ki, kuma, kunna kata ganti 2 orang untuk muannas. Dan yang terakhir yana untuk orang pertama ataupun pembicara. Di sini contoh dari untuk semua 14 dhamir ini. Contohnya tuh hadza kitabuhu. Ya jazi hisonulaika. Nah, di sini hu dan ka di sini itu termasuk dari dhamir munfasil.
Kemudian yang terakhir itu adalah domir mustatir. Domir mustatir itu adalah suatu jenis domir yang tidak tertulis dalam kata, namun dia tersembunyi dalam suatu kata. Seperti aktubu itu diambil dari kalimat ana, taktubu itu diambil dari kalimat anti. Contohnya itu seperti tashrobuna ma, akaltu khubza, idhab ila masjidi. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf ketika dari saya menjelaskan materi itu kurang jelas ataupun sedikit keliru. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.